tingkat wabah yang meninggi saat itu dan berefek kemana-mana termasuk belajar di rumah, ibadah di rumah, bekerja di rumah dan ternyata ini sudah berada pada kurun waktu setahun perjalanan pandemi COVID ini, Kak Sri. Nah, Iya, sebagai perempuan ini kan biasanya banyak sekali yang bertumpu istilahnya ya bertumpu ke perempuan karena harus bekerja di rumah dan belajar di rumah. Biasanya orang yang ada di rumah ini akan perlu pelayanan khusus ya karena semua ada di rumah dan biasanya yang menguasai pelayanan di rumah itu adalah ibu. Nah, Kak Sri ini kita berharap dari perbincangan ini juga bisa memotivasi dan memberikan inspirasi kepada perempuan-perempuan lainnya untuk bisa tangguh dan tentunya tanggap terhadap bencana COVID ini. Gimana Kak Sri yang dilakukan Kak Sri selama ini ketika berada pada kondisi pandemi dan sampai hari ini sangat survive bahkan masih tetap beraktivitas begitu Kak? iya. Kalau saya sih selama ini tentu pekerjaan di rumah itu kan sudah terbiasa kami melakukan yang namanya pembagian tugas atau pembagian peran. Ya. Siapa saja di rumah yang mampu melakukannya, ayolah kita kerjasama gitu. Jadi untuk survive itu memang sesuatu yang sulit ya. Kalau kita bicara misalnya banyak malah saling mengharap, sedikit malah banyak pekerjaan yang terbengkalai seperti itu. Tetapi kalau kebiasaan kami di rumah sudah biasa ya berbagi peran, siapa yang mampu dia yang melakukannya. Dan tentu tidak mudah ya buat saya karena saya punya cucu 5 orang dan Dan dekat dengan neneknya ya seperti itu. iya, banyak keluarga, kemudian saya juga sekolah, saya juga bekerja, ya, dan tentu ini perlu yang namanya, walaupun tidak direncanakan secara tertulis, tetapi kita sudah tahu persis apa saja yang harus kita lakukan. Dan tentu dengan mengetahui apa yang mau dilakukan secara tidak langsung kita sudah bisa mengatur yang mana yang lebih prioritas, mana yang bisa ditinggalkan dulu, dipending dan sebagainya. Tetapi kan lebih banyak waktu sebenarnya. Ketika kita banyak waktu di rumah, saya banyak mengakses yang namanya pertemuan-pertemuan lewat Zoom ya. Virtual meeting, apa saja kalau saya nilai itu saya harus terlibat, saya terlibat. Apa saja yang kira-kira bisa menambah pengetahuan saya juga akses. Jadi memang di sela-sela waktu itu, begitu banyaknya waktu yang ada, saya berusaha mengisi waktu itu dengan berbagai hal. Termasuk sekarang ini saya punya tanaman hias yang cukup banyak dan juga herbal. Itu juga menjadi satu pekerjaan, kesibukan baru peran, juga ya. Tapi memang asik kalau kita lakukan dengan ikhlas lah, dengan santai gitu. Iya. Nah, kan jadi yang memang semuanya bisa kita lakukan kalau kita berbagi. Kalau saya sih penting berbagi peran dan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Kemudian manfaatnya juga yang tentu kita sudah tahu bahwa ini lebih bermanfaat, ini lebih baik dan tentu saya harus lakukan. Iya. Nah, yang menarik ini Kak ya bahwa dalam kurun waktu 30 tahun berada di pemerintahan dan juga tentunya berada di wilayah struktural lah seperti itu Kak ya. Dan tentunya punya aktivitas yang cukup tinggi, sering berada di luar rumah saat itu dan tentunya bagaimana keluarga bisa tetap sampai sekarang juga masih di luar rumah. Masih suka ya. Tapi ya bagaimana caranya agar kita tetap aman dan semua yang berada di sekitar kita juga aman. Itu sebenarnya sih yang penting. Bagaimana bisa memberikan pemahaman sebenarnya Kak untuk membangun sebuah harmonisasi rumah tangga ketika seorang perempuan itu sebagai orang yang tentunya punya pekerjaan domestik ya Kak ya, yang tentunya ada di rumah itu dan kemudian juga sebagai karir yang ada di luar rumah. Itu bagaimana sih supaya keluarga akhirnya tetap harmonis begitu Kak? Saya kira sebenarnya komunikasi ya yang paling penting, komunikasi dan ada saling, kalau saya selalu menggunakan yang namanya 3Q
relation. 3K human relation ini saya juga dapatkan dari seorang narasumber yang sudah begitu lama ya. Saya dapatkan ini tahun 90-an dan saya coba menerapkan dalam kehidupan saya, ternyata itu bagus. Ini menyangkut bagaimana kita saling memahami, bagaimana kita saling menghargai, dan bagaimana kita saling membuat berarti. Ini sebenarnya cara saya ketika kita berinteraksi dengan orang yang ada di sekitar kita, terutama orang terdekat. Dan komunikasi paling penting. Komunikasi ini tentu akan memberikan pemahaman bagaimana sih kita bisa melakukan pekerjaan yang begitu banyak ya, ataukah saya misalnya harus ada di ranah produktif, juga ada kadang juga berada di ranah domestik, kadang berada di kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan sebagainya. Saya kira semuanya itu bisa kita lakukan kalau kita memang sudah membangun saling memahami, membuat berarti dan menghargai. Kalau saya sih seperti itu cara-cara saya. Dan alhamdulillah komplain juga sebenarnya biasanya ada sekali-sekali, tetapi bagaimana kita mengkomunikasikannya. Jadi memang strategi komunikasi di dalam hal kita berinteraksi, terutama untuk orang-orang terdekat, itu penting banget. Dan tentu bagaimana komunikasi itu bisa berjalan, ya pastilah ada di dalam tiga kunci bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, sesama makhluk. Walaupun dia bukan, misalnya saja ya, bagaimana mengharmoniskan kita dengan tanaman hias saja. Tentu kita harus komunikasi. Tanamanku suburlah kau, berbungalah kau. Dia mungkin tidak bicara, tetapi dia kan ada rohnya juga, dia bisa memahami. Saya teringat kalau pertanyaan itu kemudian bagaimana berhubungan dengan makhluk lain, misalnya kita pernah, ini juga penting sekali, kita selalu mau belajar ya, mau belajar mencari tahu bagaimana kita dengan sekitar kita, makhluk-makhluk hidup ini, agar kita betul-betul bisa harmonis. Saya melihat misalnya The True Power of Water yang ditulis oleh orang Jepang itu, yang kemudian bisa mengkomunikasikan manusia dengan ada semacam hubungan yang tidak bisa kita gambarkan seperti apa, tetapi ternyata ada resonansi antara orang dengan makhluk lain ketika kita selalu menyapa. Jadi memang penting menyapa, mengajak berkomunikasi, kemudian bisa memahami siapa yang kita ajak komunikasi itu. Jadi saya alami saja, mengalir saja bagaimana agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi memang kita harus belajar teori komunikasi juga ini, Kak. Prinsip saya kan setiap kali menyapa selalu saya sertakan dengan salam harmonisasi. Saya bukan cuma mengingatkan orang, tetapi saya mengingatkan diri sendiri bahwa saya sendiri harus harmonis gitu. Pada waktunya saya harus tidur, pada waktunya saya harus makan, pada waktunya saya harus istirahat dan seterusnya. Jadi memang hal-hal seperti itu juga membantu ya kita tetap survive gitu. Seperti itu barangkali. Kak, ini kan mobilitasnya sangat tinggi, Kak. Terasa enggak sih Kak Sri ketika Kak Sri kan memang sangat super aktif ya, tentunya di hampir semua organisasi. Biasanya ada orang aktif, Kak Sri, ini sudah super gitu ya. Iya, jadi super aktif dan kemudian itu kan kita bisa melihat bahwa Kak Sri ini bukan hanya berada pada satu organisasi tertentu dengan ini, tapi hampir semua organisasi sepertinya kita sering bertemu dengan wajah Kak Sri gitu ya. Dan dan di berbagai isu dari berbagai isu. Jadi kita kadang-kadang bertanya juga, ini sebenarnya Kak Sri konsentrasi ilmunya di mana ya sampai kemudian ada berada di ketika kita mengangkat isu adat, kemudian isu adat, Kak Sri ada di situ ya. Terus kemudian masyarakat adat, kepedulian kita, terus kemudian kita bicara soal HIV/AIDS, kayaknya sudah
aslinya Mila istilahnya. Terus bicara soal pemuda, olahraga, terus kemudian bicara tentang perempuan dan anak. perempuan dan anak, dan sepertinya semua fasih gitu Kak. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa tentunya sebagai sosok perempuan ya. Makanya saya sampaikan dari awal bahwa kita akan berbincang dengan satu sosok yang cukup tangguh menurut saya. Karena di tengah-tengah kesibukan itu pun kadang-kadang masih punya waktu juga untuk kumpul dengan terlepas keluarga pasti adalah special time ya. Tetapi kumpul Ya, dengan teman-teman lama, masih punya waktu juga betul. untuk nongkrong sekedar ngobrol dengan Ngopi. siapa gitu ya. Benar. Ngopi Sangat Rob. familiar dengan teman-teman media. Jadi saya pikir ini kan ini adalah tingkat mobilitas yang sangat tinggi Kak ya. Tapi di kondisi Ya, pandemi ini kita malah diarahkan untuk mengurangi mobilitas dan mengurangi tentunya berkumpul dan berkerumun itu. Nah, untuk ya, mentaktisi ini kan kayaknya kalau orang yang sudah super aktif kayak gini Kak biasanya malah lemot ya kalau harus tidak punya aktivitas. Bawaannya biasa, aduh kayaknya kurang bagus sih. Jadi ada perasaan yang kadang-kadang yang sudah terbiasa melangkah dan berlari, tiba-tiba ini harus stagnan di satu titik. Nah, kira-kira bagaimana nih Kak untuk kita-kita juga yang lain tentunya perempuan-perempuan lainnya yang punya tingkat mobilitas tinggi juga yang akhirnya ingin melakukan hal yang serupa di kondisi pandemi. Tapi sebelumnya Kak Sri, sebelum saya ngobrol ini kita keep dulu, ada telepon masuk ya, Kak. ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, Terputus ya. iya, dia sekedar menderingkan saja. Jadi bergabung juga bisa di 3621853 dan bisa di WhatsApp kita di 0811 400 222. Dan kita juga disiarkan secara live lewat YouTube RRI Makassar dan juga Facebook Program 1 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan tadi gimana nih Kak Sri? Untuk bisa mobilitas ini tahan-tahan dulu ini Iya, kondisi iya, iya. pandemi. Iya, Gimana iya, Kak? benar. Kalau saya sih sebenarnya udah biasa ya olahraga pagi itu, eh, setelah apa namanya, minum sedikit air putih yang agak panas ya. Kemudian jamu, saya juga suka sekali minum jamu atau herbal. Saya suka minum Mm-mm. sambiloto yang orang bilang pahit sekali, Oh tapi ya. saya senang ya. Mm-mm. Dan kemudian olahraga. Iya. Saya jalan, Mm-mm. jalan harus ada, dan itu tentu akan membuat kita fresh, selalu fresh ya. Mm-mm. Dan kalau kita fresh, tentu apa yang kita pikirkan atau apa yang terinput itu akan lebih mudah kita kolaborasi dalam diri kita gitu. Iya. Dan ini penting. Kemudian juga ya tentu makan ya, makan, kalau saya sih makan yang upayakan memang juga makan-makan yang diperlukan tubuh, tentu tidak lepas dengan vitamin ya, vitamin yang kita harus punyai. Di satu sisi tentu ada upaya bagaimana terhadap diri sendiri agar semuanya bisa terintegrasi ya di dalam diri kita. Misalnya saja bagaimana emosi kita untuk kita bisa tetap stabil, dan tentu terkait juga bagaimana kita berpikir agar berpikir kita juga lebih baik, bisa diterima orang lain gitu. Kemudian juga bagaimana spiritualisme kita. Jadi saya memang mencoba lakukan itu terus di dalam diri saya, dan selalu saya merenung, selalu saya setiap waktu ketika ada kesempatan tidak pernah lepas untuk selalu istighfar. Dan soal bagaimana kita bisa berinteraksi dengan setiap orang dalam situasi kayak seperti ini, tentu kita mengenali lingkungan mana yang kita akan pergi gitu. Oh, itu penting Ketika ya. saya harus pergi berkumpul dengan teman-teman, saya juga sudah mengidentifikasi teman-teman saya. Apakah teman-teman saya cukup sama kondisinya dengan saya untuk ketika saya akan melakukan diskusi-diskusi itu, mereka tetap dalam kondisi yang baik dan yang prima gitu kan. Dan ini memang
tentu kita tetap harus dalam ketaatan prokes, tidak boleh tidak gitu. Ya. Jadi masker tetap kita gunakan, tentu juga jaga jarak harus kita lakukan. Dan saya memang sangat menghindari yang namanya kerumunan yang saya tidak kenal. Ya. Saya tidak kenal siapa gitu. Jadi paling penting adalah mengenali siapa yang akan kita ajak bertemu gitu. Ya, betul. Dan bisa menjamin bahwa dia juga benar-benar dalam kondisi yang fit. Jadi sebenarnya semuanya bisa saja survive kalau kita saling mengenal. Jadi saya kembali kepada 3K human relation tadi, bahwa kita harus memahami dulu siapa-siapa yang kita akan ajak untuk bisa berdiskusi dan sebagainya. Persoalan bagaimana kita ada di semua isu, saya kira ini terkait dengan kepedulian. Dan kepedulian itu tidak datang begitu saja. Dia melalui proses. Betul. Melalui proses yang panjang. Tentu saya juga pernah mengalami. Paling tidak saya tahu bagaimana rasanya ketika seorang perempuan dibully atau seorang perempuan di stigma atau didiskriminasi. Saya itu pernah mengalami. Dan kalau kita mengalami, kita lebih peduli. Itu sebenarnya yang membuat saya tetap ada di semua itu. Dan yang paling penting adalah jaringan juga. Jaringan ini kan penting melalui berbagai alat, terutama medsos. Kita tetap bisa komunikasi. Saya setiap pagi memantau semua WAG yang saya miliki, apa sih yang penting untuk saya terlibat di situ. Sehingga itu juga yang membuat saya misalnya kok selalu ada sih, karena saya tidak pernah ketinggalan informasi. Selalu update informasi, ya. Selalu mengupdate informasi apapun itu. Karena saya berpikir bahwa kalau kita tidak punya informasi atau tidak mengupdate informasi, kita tidak akan tahu apa yang terjadi di luar sana. Jadi memang penting mengupdate dan memang mengasah kepedulian itu melalui update informasi dan juga komunikasi. Kalau saya nggak tahu, saya tanya gitu. Saya nggak malu-malu bertanya gitu. Apapun itu, kalau kemudian harus saya bertanya, ya saya bertanya. Kenapa? Bagaimana itu? Apa saya bisa dibantu gitu? Informasikan dong saya butuh begini-begini. Gitu. Jadi memang kepedulian itu atau kita terlibat di dalam berbagai isu bukan persoalan yang sulit ketika kita mau selalu membangun atau menjaga jaringan. Dan tidak mudah memang menjaga jaringan karena seringkali terjadi miss juga. Miss ini pasti deh, setiap orang ada miss. Ketika nilai-nilai yang kita bangun sama-sama kemudian tidak terjadi sinkronisasi lagi, tidak terjadi mix lagi, malah menjadi missing, itu juga persoalan. Sehingga memang di dalam diri sendiri kita harus bangun yang namanya keikhlasan, menerima situasi yang ada, bahwa memang begitu orangnya gitu. Sehingga kita lebih mudah, tidak pernah punya perasaan. Saya tidak tahu ya, saya itu paling susah sekali membenci. Membenci, mendendam, itu selalu. Tapi ada yang benci gitu Kak ya? Tapi ada yang benci. Ada yang membenci saya. Tapi saya pikir, nggak apa-apa lah. Artinya saya kan juga belajar secara spiritual. Nabi Muhammad itu misalnya dilempar batu, dia balas kapas. Artinya nggak usahlah kita berlama-lama terpaku di persoalan seperti itu, karena banyak lagi orang butuh untuk dukungan kita gitu, supporting kita. Jadi saya selalu berpikir bagaimana membantu, bagaimana memperbaiki, bagaimana mempertahankan. Jadi itu semua yang ada dalam diri saya. Bahkan mungkin di keluarga saya malah dianggap agak unik ya, tidak sama. Begitu juga di berbeda dalam gitu Kak ya. Pemerintahan, di dalam pemerintahan ketika saya menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang harusnya, maka saya akan mengatakan, saya tidak setuju, mestinya begini. Ya pasti akan banyak komplain, tetapi disitulah bagaimana kita menetralisir situasi
apakah kita minta tolong orang lain untuk bisa memberi pemahaman, itu penting banget gitu. Memang menjaga silaturahmi itu bukan persoalan mudah. Ya. Karena setiap kali kita berkata-kata, begitu juga kita mungkin muncul yang namanya penilaian. Penilaian itu kan selalu positif dan negatif. Tetapi saya selalu membangun di diri saya selalu harus positive thinking. Selalu harus positive thinking dan optimisme. Itu yang selalu saya bangun di diri saya. Saya mungkin tidak dibutuhkan misalnya. Satu waktu saya merasa, kok saya nggak dibutuhkan. Tetapi kemudian saya bangun pikiran saya bahwa Mbak, saya pasti dibutuhkan deh. Biar aja deh saya ikut gitu. Nanti satu ketika akan cair juga. Jadi optimis ya, Kak Sri, lebih ke situ optimis dan juga pikiran positif. Dan selalu berpositif thinking. Tidak usah memikirkan hal-hal yang negatif. Karena saya selalu berpikir bahwa setiap manusia itu baik. Cuman lingkungan bisa membentuk dia, atau mungkin saja informasi yang tidak tepat bisa membentuk. Jadi semua orang pada prinsipnya baik. Saya selalu berpikir seperti itu. Tidak ada orang yang tidak baik. Karena di dalam agama kita mengatakan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia. Bahkan dikatakan sebagai khalifah, wakil Allah. Jadi saya memang juga menanamkan di diri saya pemahaman spiritual agar rasionalisme yang selalu misalnya bertentangan itu bisa saya kolaborasi di dalam diri saya. Mengedukasi diri sendiri. Betul. Baik, Kak Sri, sebentar kita lanjut, Kak Sri ya. Kita dengar satu lagu dulu. Cukup menarik ini tentunya pendengar. Anda juga bisa bergabung dengan kami di 3621853 dan juga bisa lewat WhatsApp di 0811 400 dan kami juga live di FB Program 1 RRI Makassar dan juga di YouTube RRI Makassar. Kita dengarkan dulu The Massive, Kak Sri ya. Kau yang ku sayang. Yang tentunya di recycle ya. The Massive, kau yang ku sayang. Dan kita lanjut lagi bersama dengan Kak Sri Endang Sukarsi. Halo Kak Sri. Masih? Halo. Iya, ini lagunya era tahunnya Kak Sri nih. Kau yang ku sayang. Sekarang di recycle. Iya. Kak, ini tadi kan sudah kita banyak belajar bahwa tingkat mobilitas yang tinggi selama ini juga yang dilakukan oleh Kak Sri ternyata juga kemudian tidak terlalu terasa di kondisi pandemi ini karena harus tertahan, karena memang ada trik-triknya juga Kak ya, bahwa mengurangi mobilitas itu juga ada caranya. Bisa saja mobilitas tetap berjalan tetapi melihat siapa yang akan ditemui. Benar-benar yang ditemui ini adalah orang yang tentunya sama dengan kita ya, menahan bisa menjaga kesehatan kita. Betul. Ada komentar tadi ya yang coba masuk di lewat Haji Hadi Sucahyono. Ya, ada pertanyaannya nih Pak Hadi ya, atau hanya memperkenalkan diri nih. Haji Hadi Sucahyono, SIP MSI, Ketua Koperasi Tani Mart Indonesia Kudus Jawa Tengah Jauh ya. Terima kasih ikut mendengarkan kita lewat Facebook ya, bener ya? Lewat Facebook ternyata ikut mendengarkan kita Pak Hadi. Ini Ketua Koperasi Kak Sri dari Kudus Jawa Tengah. Jauh banget. Jauh. Baik, yang lain silakan, tadi Anda mendengarkan telepon juga di 3621853 dan bisa lewat WhatsApp kita 0811 0811 400 222. Benar ya? Baik. Dia di 0811 400 222. Kak Sri, ini kan tadi kita sudah belajar juga mengetahui lebih jauh bahwa ada pengalaman juga yang membuat Kak Sri akhirnya juga peduli terhadap perempuan. Pernah merasa dibully gitu Kak ya. Pernah merasa ya efek dibenci itu menimbulkan trauma.
Nah, ya. untuk keluar dari suasana seperti itu, Kak, itu tadi kan Kakak memang sudah memperlihatkan bahwa kita harus berpikir positif, kemudian selalu melakukan hal-hal yang baik, tapi kan tidak mudah melakukan hal itu. Mungkinkah ada cara yang bisa dimulai dari seperti apa dulu, Kak, supaya kita akhirnya bisa menjadi membiasa untuk berpikir positif? Ya, eh, saya kira memang kepedulian itu tadi saya sudah sempat kemukakan bahwa itu adalah proses ya, kita berproses. Dan proses itu tentu banyak sharing ya dengan beberapa kawan, beberapa kelompok. Ya. Kita banyak mendengarkan ya dari mereka-mereka, dari jaringan-jaringan kita, dan tentu kita juga mengevaluasi di diri sendiri bahwa apakah saya pernah mengalami hal yang sama dan kemudian saya seperti apa saat itu, dan itu kemudian bisa membantu diri sendiri dulu, dan memang kalau saya ke diri dulu gitu, dan tidak mungkinlah saya bisa melakukan ke orang lain ketika dalam diri saya tidak bisa bisa harmonis ya, atau bisa kompromi dengan diri sendiri dulu. Jadi saya memang ke diri saya dulu bahwa perasaan untuk menjadi empati itu kan tentu tumbuh dari kalau saya, seandainya saya yang jadi seperti itu, bagaimana rasanya gitu. Jadi memang kan kepedulian itu kita pernah merasakan gitu. Oh, sangat menyakitkan, oh sangat menyedihkan, oh sangat membuat saya menjadi merasa sangat tidak berarti gitu. Dan itu kemudian membuat saya harus lakukan ke orang lain gitu, supaya dia tidak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Iya, seperti itu. Itu barangkali ya membuat saya seperti itu. Dan memang cara-cara begitu mungkin ada semua di teman-teman, ada semua yang punya kepedulian misalnya di isu-isu yang ada. Misalnya taruhlah contoh ya, ketika orang berbicara soal narkoba ya, narkoba. Ini narkoba kan orang sangat malu ya ketika keluarganya terpapar, atau ketika dia dituduh atau bisa dicurigai dan sebagainya kan. Itu sesuatu yang membuat orang merasa terganggu. Nah, bagi saya ketika itu saya rasakan di keluarga saya, misalnya ada yang juga sampai terlibat, nah, itu kan yang membuat betapa tidak nyamannya ketika keluarga saya mengalami. Masa sih saya nggak bisa memberikan dukungan, support, atau memediasi atau apa kepada yang juga mengalami hal yang sama. Jadi memang proses dalam diri, dan juga bagaimana kita ketika ada di situ kita all out, kita tidak setengah-setengah gitu. Kalau apa yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Seperti itu, Kak ya. Jadi memang ini para perempuan ini harusnya tetap semangat berada di tengah pandemi. Tidak berarti kemudian karena ada beberapa hal yang harus dikedepankan, termasuk mengurangi mobilitas, mengurangi mengurangi kerumunan. Kemudian ini membuat kita merasa bahwa dunia ini sudah runtuh ya, Kak Sri ya. Iya. Tidak seperti saya juga itu. Begini, di dalam pandemi ini ketika saya merasa misalnya kurang nyaman nih badan saya gitu, ada yang rasa tidak fit lah gitu, saya tidak akan keluar. Itu sama dengan menjaga, menjaga diri kita dan orang lain ya, dengan cara seperti itu. Iya. Jadi kalau saya menjaga diri, berarti saya menjaga orang lain, saya menjaga keluarga saya menjaga teman-teman saya. Saya berterus terang aja bahwa kayaknya kurang enak badan deh. Saya mungkin bisa pending pertemuan kita, atau mungkin saya nggak bisa, tapi saya tetap memantau gitu. Jadi saya selalu menganggap bahwa apa yang sudah kita sepakati tetap kita harus laksanakan, walaupun secara fisik kita tidak hadir. Ya kita kan bisa nanya lagi setelah itu, bagaimana sih kemajuannya, bagaimana sih progresnya. Nah, itu kan bisa seperti itu saya kira yang harus kita lakukan. Jadi tidak ada
tidak ada halangan lah untuk selalu bisa baik sama orang, bisa berbuat baik, bisa Iya, peduli. betul. Baik ini Kak Sri, kalau sekarang ini aktivitas yang paling intens itu yang kegiatan herbal itu ya Kak ya? Ya, kalau saya Mm-mm. di depan rumah, saya Ya, juga sengaja menanam herbal ya. dan di beberapa komunitas saya dorong untuk bisa mem- membuat atau menanam ya, membuat sesuatu yang kemudian bisa untuk dirinya dan bisa untuk teman-teman terdekat. Kalau di keluarga kami memang kebiasaan eh, kalau bisa nanam ya nanam. Kalau mau harus beli ya dicarilah yang jangan yang mahal karena kan sekarang ini kita kesulitan juga persoalan keuangan juga Ya mengalami betul, tidak sama dengan sebelum pandemi. betul Kak. Banyak keluarga yang mungkin usahanya terganggu atau berhenti seperti itu. Jadi memang saran saya kepada diri saya sendiri maupun kepada keluarga, gunakanlah cara-cara yang lebih mudah, lebih murah, dan itu melalui secara proses alami, tidak harus selalu yang berbahan kimia gitu. Ya, kalau saya herbal penting sekali sekarang. Jadi Iya. walaupun halaman itu kecil, tapi kalau kita mampu bekerja sama dengan keluarga untuk menanam, kenapa tidak? Jahe misalnya itu kan mudah ditanam, Ya. kunyit mudah ditanam, serai mudah ditanam, Iya. kemudian daun salam, kemudian apalagi kelor, ya kan semua itu mudah sekali semua ditanam dan itu sangat bermanfaat. Jadi menjadi lebih sehat ya, kayak karena Iya, sumbernya jelas kelihatan karena dari tanaman kita sendiri. alam. Tanaman sendiri dan kalaupun harus beli yang tidak mahal gitu. Iya. Tapi bisa menyehatkan kita. Kalau saya setiap pagi harus minum jamu deh. Iya. Ini masih Jamu buatan masih sendiri. suka kebiasaan saya masih ingat Kak Sri itu paling suka sekali minum air hangat dengan Iya, air kayu hangat. manis. Itu Iya, masih masih. seperti Jadi itu kalau Kak. saya minum kopi supaya tidak terpengaruh dengan gula putih, saya gunakan kayu manis. Masih ya, masih seperti itu Kak ya. Iya. Ya direndam aja kan di kayu manis itu kan banyak sekali manfaatnya. Jangankan kayu manis ya, Devitri, Ya. daun daun mangga saja itu bermanfaat banget loh. Jadi Allah memang luar biasa menciptakan bumi ini beserta isinya dan manusia yang paling diuntungkan. Tapi sayangnya manusia juga yang paling merugikan bumi. Iya. Itu yang terjadi seperti itu. Human Makanya error itu yang itu ya. membuat saya selalu peduli ya ketika kita berbicara lingkungan. Aduh, kenapa sih manusia ini tidak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah? Apa saja yang ada di sekeliling kita itu bermanfaat loh. Tetapi kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa ini bermanfaat. Kita cari yang jauh-jauh, padahal dekat-dekat rumah juga ada. Iya. Ini kalau saya menyarankan kepada semua teman-teman, semua bapak ibu yang mendengarkan kita lagi ngobrol santai ya Iya, pagi ini benar. menjelang siang, sebaiknya ayo deh kita menanam walaupun area kita atau halaman Minimalis kita ya. tidak terlalu luas ya, sempit, tapi cara-cara banyak yang kita lakukan. Hidroponik bisa dilengketkan saja di tembok-tembok, kemudian tanaman yang sudah ada janganlah ditebang atau janganlah dihilangkan kalau memang itu bermanfaat. Karena hampir semua tanaman, saya sekarang ini juga sering browser soal informasi tanaman ya, Ya. tanaman apa saja yang ada yang bermanfaat. Ternyata, aduh, perdu sekalipun, kalau Ya, kita lihat perdu. itu kan tanaman liar aja itu sambiloto. Iya. Tapi sangat besar manfaatnya. Misalnya saya beberapa kali ada teman yang terpapar COVID, Iya. coba kasih sambiloto, ternyata bagus. Iya. Dan di keluarga saya tuh kalau ada yang kena flu gitu, sepanjang dia mampu nahan rasa Pahit ya. kasih sambiloto. Biar cuma sedikit diminum, tetapi kemudian itu antara perbandingan daun sama air agak lebih
kecil ya, Iya. tidak terlalu banyak airnya, itu justru lebih berkualitas. Agak Dan kental ini ya Kak, jadi kental. biar 1 teguk, 2 teguk gitu Mm-mm. aja. Bahkan orang bilang belimbing saja, saya ingat masih kecil anak saya bayi ya, Mhm. untuk membuat dia tidak batuk, itu bunga belimbing itu diperas-peras di air ya, diperas Iya. di air, Mm-mm. diminumkan, batuknya berkurang. Oh gitu ya. Nah, jadi banyak Mm-mm. sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan di era pandemi ini, apalagi kita Mm-mm. banyak di rumah, Iya. Banyak membaca, manfaatkan banyak membaca waktu. ini. Banyak baca dong. Baca penting, mengakses Mm-mm. ilmu itu penting banget. Heeh. Ini yang saya miliki, aset saya bisa apain ya? Iya, benar nih. Saya Selain belum, tadi ini kayak saya belum menambahkan bahwa memang juga untuk kemampuan kehutanannya ini kayaknya penting untuk diketahui juga nih oleh pendengar. Tadi kan sudah banyak yang saya informasikan dan ternyata diantaranya yang saya lupa ini adalah eh, eh, ternyata saya orang kehutanan. Benar. memang Saya S1 kehutanan, mm-mm, S2 juga manajemen hutan ya. uh-uh, Penelitian saya menyangkut analisis gender dalam pembangunan hutan kemasyarakatan. iya, Sekarang ini saya S3, saya juga meneliti menyangkut kehutanan sosial dan mm-mm, ekonomi. Jadi saya coba menggabungkan 3 hal itu, iya, ekonomi, ekologi dan mm-mm, sosial. mm-mm, Bagaimana agar masyarakat itu bisa lebih berdaya, lebih baik kehidupannya. iya. Sekarang ini saya sedang meneliti di Kajang, di Hutan Amat adat Tua ya, Kajang, hutan adat Kak ya, iya, iya, seperti benar. itu. Hampir lupa ya, Iya. Fitri, bahwa saya orang hutan. Makanya, jadi saya langsung teringat, pantas ya ini tanaman ini bisa subur ya, karena Tapi hal yang paling harus diketahui masyarakat yang menyuburkan tanaman itu sebenarnya fisin loh. oh ya, Fisin. Jadi fisin itu dicampur ke dalam air 7 hari gitu, pagi kita siram di tanahnya, tanaman jadi subur. Misalnya tidak mau berbuah aja. ya, Kalau tanaman tidak mau berbuah, ini kan fisin sifatnya merangsang. Dia kalau untuk manusia dia merangsang di otak. ya, Ya kan, dia merangsang di otak sehingga yang kita makan itu jadi rasanya enak sekali. Nah, ini bisa kita berikan ke tanaman agar dia juga terangsang untuk misalnya berbuah. ya, Jadi kalau dia mau cepat berbuah, itu tanamannya dipotong dikit-dikit lah, enggak usah terlalu dalam batangnya. ya, Kemudian disiram air fisin. gitu. Enggak lama, Kayak. insya Allah dia berbuah. Ya cukup subur. Nih ada ilmu lagi yang kita dapatkan ini ya. Banyak yang harus kita lakukan untuk tanaman ya, karena tanaman itu penting untuk kita. Di samping kita bisa nikmati untuk obat, dia juga kan menyerap udara kotor, karbon dioksida pada saat siang hari, pagi sampai sore ya. Tentu kita manusia kan mengeluarkan karbon dioksida dan membutuhkan oksigen. Oksigen. Sehingga itu kan tentu sangat membantu kita ketika kita punya tanaman, tentu ya kita akan menghirup udara-udara yang bersih. Betul. Juga penting sekali. Nah, kalau kita lihat pandemi yang terjadi di kota dengan di kampung, itu berbeda banget tuh. Iya. Sangat berbeda. Di kota itu kan banyak sekali orang terpapar. Iya. Kenapa? Tanamannya sudah pada tidak ada, diganti dengan gedung-gedung. Kak, ini saya skip dulu Kak ya. Ada satu penelpon, ini sudah di penghujung kita ini sebenarnya, sudah di penghujung perbincangan. Halo. Silakan. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Saya dengan Ilham di Rapocini. Oh iya, silakan Iya. Pak Ilham. Mau bertanya sama Bunda Sri. Ya. Assalamualaikum Bunda Sri. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah dapat tips tadi, luar biasa. Ini memberi kita motivasi untuk bisa survive di saat pandemi. Cuman saya ada mau bertanya Bunda Sri. Ini terkait dengan saya itu kan tinggal di perumahan yang tidak ada lahan untuk bisa ditanami. Nah, sekarang ini kira-kira apa tipsnya supaya kita tetap bisa survive
dengan cara bukan dari cara menanam gitu. Saya ini saya biasanya ya saya itu berjualan di Rapochi ini dan menjahit, tapi sekarang ini di masa pandemik tidak ada lagi pelanggan yang datang sehingga kita pendapatannya Senin Kemis sekarang ini. Nah, tadi yang disampaikan Bunda Sri bagus sekali, cuman lahan untuk menanam itu di rumah saya tidak ada. Itu Bunda Sri. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham ya. Kak, ini waktu kita tinggal 2 menit ya. Sangat mepet. Menit-menit terakhir ini injury time. Betul. Ini silakan Kak Sri. Ya, memang kalau kita bicara soal masyarakat kota, ini umumnya masalahnya tidak ada lahan. Kan itu yang terjadi. Kenapa lahan kemudian juga tidak ada? Karena memang cara berpikir kita sedikit pun tempat yang ada tetap mau digunakan untuk misalnya itu bangunan ya, umumnya bangunan, dan itu yang membuat kita. Nah, kalau saya sebenarnya banyak sekali cara untuk memanipulasi kondisi yang ada. Ini kan kita banyak menggunakan barang bekas selama ini, barang bekas misalnya botol aqua atau orang punya lah gitu. Itu pun bisa kita gunakan, kita tempelkan di tembok-tembok kita, atau kita susun di dalam kita buatlah semacam tempat untuk nyusun gitu. Kalau bicara tidak ada tempat, insya Allah pasti ada deh kalau kita punya kemauan untuk menanam. Gitu. Yang penting yang pertama kemauan dulu, dan sudah jelas mau nanam apa gitu. Iya. Apa yang saya butuhkan? Misalnya yang saya butuhkan adalah kunyit, jahe, itu kan banyak di pasar dijual. Cobalah kita bibitkan sendiri dan kita tanam, atau kita pakai hidroponik. Itu kan juga bisa. Tinggal kita akses aja di Google, akses di YouTube, kita dapat semua. Bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit, ya. Sempit sekali. Untuk bisa tetap menanam. Okay. Saya kira pasti ada jalan keluar. Yang penting pertama kemauan dulu deh, Ilham. Mau nggak? Okay. Dan bisa juga kita bekerja sama dengan tetangga. Atau kalau misalnya di sekitar situ ada lahan yang bisa ditanami, why not? Gitu. Nitip enggak apa-apa. Oke. Nitip boleh dong. Iya. Orang juga senang. Yang penting ada hasilnya sama gitu ya. Kesepakatan. Iya. Nanti hasilnya bisa bersama. Kalau ada hasilnya kamu coba nikmati kan. Boleh begitu. Jadi segala cara ada. Yang penting pertama adalah kemauan. Mau menanam apa yang kita butuhkan atau kebutuhan orang lain. Iya. Apalagi sekarang ini kesulitan soal pekerjaan ya. Nah, kalau saya di Ilham, menjahit itu pekerjaan paling mulia, paling baik, dan bisa dibangun melalui medsos. Informasikan aja. Nah, sekarang di Ilham harus belajar bagaimana caranya agar baju orang yang dipakai itu enak di badan. Iya, tetap jadi nyaman seperti itu maksudnya. Nyaman, mumpung punya HP, gunakan saja HP kita untuk yang bermanfaat. Carilah di YouTube bagaimana bagaimana bisnis menjahit agar lebih survive di era pandemi. Kak. Semuanya bisa deh kalau saya. Tapi ada kemauan. Ini kita sudah betul-betul berada di ujung ya Kak Sri. Ternyata seru sekali ngobrol dengan Kak Sri di kesempatan siang hari ini. Sepertinya suatu hari nanti saya akan kembali menghadirkan Kak Sri di sini ya. Ya, makasih. Tentunya kita akan bicara soal herbal tadi gitu kayak saya jadi ingin memburu juga. Baik, terima kasih waktunya Kak Sri di tengah kesibukan bersama dengan keluarga dan juga tentunya aktivitas yang ada. Terima kasih atas waktunya dan semoga kita berjumpa kembali Kak ya di waktu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmonisasi. Baik, pendengar, kita akan menantikan berita atau berita ya tentunya di pukul 12 nanti.